Bismillahirrahmanirrahim. Saya meramal, bukan saya menerawang, tetapi yang akan saya sampaikan sesuai yang ada di dalam kitab Firasah karangan dari Imam Syafi'i. Nah, di dalam kitab tersebut, itu 99,9% itu benar atas izin Allah. Sampai di abad Imam Syafi'i pada saat itu, kitab tersebut mau dibakar. Tetapi di saat mau dibakar, datanglah Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam yang menyampaikan kepada Imam Syafi'i, jangan pernah membakar kitab tersebut. Karena di dalam kitab tersebut itu akan menjadikan peringatan kepada semua umat muslim di muka bumi ini. Akhirnya di situ Imam Syafi'i menuruti keinginan dari gurunya, Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urau Surau. Pada kali ini, video yang telah kita saksikan di awal tadi, itulah yang insya Allah akan menjadi taufik pembicaraan kita pada kali ini. Paling tidak di dalam video tersebut ada 4 hal yang mesti kita luruskan dan yang mesti kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa dia mengatakan kitab Firasah itu adalah karangan Imam Syafi'i. 1. Kemudian dia juga mengatakan bahwasanya kitab Firasah itu adalah kitab ramalan yang mana kebenarannya 99,9 kebenarannya dan keakuratannya. Ketiga, dia mengatakan bahwasanya kitab tersebut mau dibakar oleh Imam Asy-Syafi'i namun dicegah oleh gurunya yakni Nabi Khidir. Kemudian yang keempat bahwasanya dia mengatakan kitab tersebut merupakan peringatan bagi seluruh umat dan kaum muslimin. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, pernyataan dia yang pertama bahwasanya kitab Firasah tersebut bukanlah karangan Imam Asy-Syafi'i, melainkan itu adalah kitab karangan dari Al-Imam Fakhrul Ar-Razi. Ya, karena kita memiliki kitab tersebut, ya. Kita memiliki kitab tersebut. Kitab Firasah ini karangan dari Imam Fakhrul Ar-Razi, bukan karangan dari Imam Asy-Syafi'i. Ini jawaban untuk pernyataan dia yang pertama. Kemudian dia mengatakan bahwa yang kedua adalah kitab tersebut adalah kitab ramalan. Kita ingin menyampaikan bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah mengarang yang namanya kitab ramalan. Karena ramalan itu sendiri dilarang di dalam Islam. Ya, di dalam Islam tidak ada yang namanya ramalan karena itu adalah terlarang. Dan bahwasanya yang dikatakan dia itu kitab Firasah ini adalah kitab ramalan, itu tidak benar. Kitab Firasah itu berisikan adalah mengenal karakteristik seseorang itu dengan mengenali ciri-ciri fisiknya. Jadi karakter seseorang itu bisa diketahui dari melihat ciri-ciri fisiknya. Inilah yang berada dalam kitab Firasah tersebut, bukan tentang ramalan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tidak seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dia mengatakan guru dari Imam Asy-Syafi'i yakni Nabi Khidir ini tidak kita dapatkan dalam literatur manapun. Kita ketahui dari sekian banyak guru dari Imam Asy-Syafi'i tidak tertulis satu pun diantaranya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kalau memang ada Nabi Khidir ini sebagai guru dari Imam Asy-Syafi'i, tentunya tertulis di dalam kitab-kitab sejarah. Tentunya tertulis dalam tinta-tinta sejarah. Namun tidak kita dapatkan bahwa Nabi Khidir adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat bahwa dia mengatakan kitab Firasah ini adalah kitab peringatan. Kitab peringatan untuk seluruh umat manusia. Kita ingin menyampaikan bahwasanya kitab peringatan bagi seluruh manusia itu bukanlah kitab Firasah, melainkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah surat yakni Al-Baqarah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan.
Jadi Al-Quran sendiri adalah kitab peringatan bagi seluruh umat. Tidak akan mungkin ya ada yang menandingi kitab selain Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah sebagai peringatan bagi seluruh umat, sebagai peringatan bagi kaum muslimin, bukan kitab firasah. Imam Syafi'i di situ adalah salah satu imam besar yang mempunyai madhab, yang kebanyakan umat muslim itu bermadhab kepada beliau. Walaupun beliau itu di usia muda, tetapi sangat pintar dalam segala hal di dalam keagamaan. Sampai pada saat itu Imam Syafi'i pun juga diiriin oleh 3 madhab besar yang lainnya. Oleh madhab Maliki, madhab Hanafi, dan yang lainnya ya. Karena anak kecil yang mempunyai ilmu luar biasa, anugerah dari Allah, yang bisa memberikan penerangan terhadap semua umat muslim di muka bumi ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video yang kedua ini, bahwa Anggra Putri Tania ini mengatakan Imam Asy-Syafi'i ini diirikan oleh imam mazhab lainnya, yakni 3 imam mazhab lainnya, karena kepintaran dari Imam Asy-Syafi'i. Ingin kita sampaikan bahwasanya ini tidak mungkin, dan mereka para imam itu tidak mungkin memiliki sifat iri dengki terhadap Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Yang pertama adalah, kita mempunyai alasan. Yang pertama adalah ketika Imam Abu Hanifah wafat, maka tahun itu pula lah lahir dari Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Ketika Imam Abu Hanifah wafat, Imam Asy-Syafi'i lahir. Bagaimana mungkin mereka bertemu? Walaupun toh masanya bertemu, berkemungkinan Imam Asy-Syafi'i waktu itu masih dalam kondisi bayi. Bagaimana mungkin ya Imam Abu Hanifah bisa iri kepada Imam Asy-Syafi'i? Ini tidak mungkin. Ya, dari mana dasarnya Imam Abu Hanifah akan mengirikan Imam Asy-Syafi'i? Karena kepintarannya. Mana mungkin terlihat kepintaran Imam Syafi'i waktu dalam masih bayi? Ini tidak mungkin. Ini yang pertama. Kemudian dikatakan yang kedua bahwasanya Imam Malik pun iri kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu tidak mungkin. Kenapa? Justru Imam Asy-Syafi'i ini memuji, justru Imam Malik ini memuji kepintaran dari Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah murid langsung dari Imam Malik. Jadi tidak pernah Imam Malik merasa iri kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i. Justru dia memuji akan kepintaran dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini adalah guru dari Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki mazhab Hambali. Jadi Imam Hambali tidak akan mungkin iri dengki kepada gurunya sendiri. Tentu kalau iri dengki ini tidak memiliki adab. Apakah kita berani mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal tidak beradab kepada gurunya? Ini kan tidak mungkin. Jadi apa yang disampaikan oleh Anggra Putri Tania tadi ini tidak beralasan sama sekali, tidak menunjukkan sesuai dengan fakta yang berlaku. Apa yang dia sampaikan tidak benar adanya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan reaksi ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين